Bab 3091. Maju selangkah demi selangkah. Kamu mengatakan ada yang salah dengan kapal bintang Ritsun dan seseorang berani menantangnya. Mendengar ini, Yamin Wei juga sedikit terkejut. Dengan karakter Ritsun yang pelit dan berbahaya, sulit dipercaya bahwa dia akan setuju. Alasannya memang menggelitik, tapi hanya ada satu kemungkinan, kata Sony Yuan sambil tersenyum jenaka. Menurut aturan, kedua belah pihak akan bertarung satu sama lain. Setelah 1 hari, hasil dari kedua belah pihak akan diumumkan dan wilayah rahasia galaksi akan memperbarui peringkat sesuai dengan uji coba yang diselesaikan oleh pemenang. Kalau begitu aku sedikit penasaran. Ritsun berada di peringkat 11. Sedangkan peringkat 13 dan 14 ada di kapal kita. Pejuang kebanggaan mana yang akan menantang Ritsun? Yamin Wei juga tertawa. Mungkin akan diketahui dalam beberapa jam, kata Sony Yuan. Jika penantang bisa menang, nama Ritsun akan dihapus dari peringkat, sehingga keduanya akan tahu siapa orang ini. Omong-omong tentang hal-hal aneh, Saudara Yuan, aku tidak tahu apakah kamu memperhatikan daftar galaksi atau tidak. Yamin Wei mengeluarkan daftar galaksi dan mengganti topik pembicaraan. Hario Cheng tidak mati, dia muncul kembali dalam daftar galaksi, bahkan dicurigai oleh paviliun harta karun. Anak ini telah menguasai harta karun kuno yang berkelana menembus kehampaan. Apakah menurutmu ini bisa dipercaya? Memiliki harta karun yang melintasi kehampaan. Itu benar-benar omong kosong. Setelah mendengarkan ini, Sony Yuan langsung menepisnya. Jangan bilang Hario Cheng itu hanya pelatihan tanpa partai, bahkan jika dia dari Sekte Agung, dia punya peluang untuk mendapatkan hal ini, tapi dia adalah tahap awal di tahap awal fase penilaian. Tingkat kultivasinya tidak cukup untuk mengontrol. Eric Kin pernah melihat teks tambahan pada daftar galaksi sebelumnya. Alasan mengapa dia tidak terlalu memperhatikannya adalah karena harta karun berharga terlalu langka, dan itu muncul di tubuhnya sendiri, yang terlalu aneh. Kecuali beberapa orang dengan otak yang rusak atau sangat rakus, sepertinya tidak ada yang akan mempercayainya. Dan pikiran Sony Yuan tidak melebihi harapan Eric Kin. Tapi teman seiman ini memang berbakat. Berani memasuki jurang galaksi sendirian, membunuh 5 pejuang kebanggaan dari daftar galaksi, termasuk orang-orang seperti Clown Nili, lalu bersembunyi dari paviliun harta karun selama hampir 10 tahun. Ya Tuhan, menggunakan kematian palsu untuk bersembunyi dari langit, masa depan tidak terbatas, tapi sayangnya itu tidak bisa digunakan olehku. Sony Yuan menghela nafas dengan emosi. Dia selalu mengagumi Eric Kin, bahkan mengirim undangan secara langsung, tetapi Eric Kin tidak mau mengikutinya. Jika dia mengikuti kakak Yuan, dia pasti bisa hidup nyaman seperti kita sekarang. Tapi sekarang, sendirian di galaksi, tempat ini tidak ditakdirkan untuk menjadi panggungnya. Yamin Wei tertawa kecil. Meski bakat Eric Kin terlihat oleh beberapa orang, tapi basis kultivasinya hanya pada tahap awal fase penilaian. Jika dibandingkan dengan karakter yang sudah lama hebat ini, dia bukanlah apa-apa. Penatua kedua, orang ini muncul lagi. Di hutan di pulau itu, kelompok kultivasi iblis ini melihat Eric Kin mendekati hutan lagi. Tetapi melihat kali ini, Eric Kin berada di belakang Vinola Su dan yang lainnya, beberapa kultivasi iblis bahkan lebih marah. 2 kali berturut-turut sebelumnya, Eric Kin memanfaatkannya dan beberapa teman seiman meninggal, semua kultivator sangat marah. Sekarang Eric Kin benar-benar turun dengan selusin pria, apa artinya ini? Datang untuk mengganggu. Benar-benar memperlakukan kami seperti daging di talenan. Huff, anak ini mencari kematian. Semua orang bersiaplah. Jika anak ini berani menyerang posisi sebelumnya lagi kali ini,
aku akan membunuh 3 atau 5 dari mereka dan berkorban untuk murid yang mati. Mata Penatua kedua muram dan dingin, dia segera mengirimkan transmisi suara. Erikin sangat cepat. Dia memiliki metode rahasia untuk melarikan diri dan bersembunyi, sehingga dia sakit kepala ketika menangkapnya. Tetapi Tuan Chen dan yang lainnya, mereka mengambil tindakan sebelumnya, kekuatan mereka rata-rata, dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tapi kali ini, Penatua kedua dan kultivasi iblis dengan cepat terkejut. Hanya berjalan sedikit ke hutan, Erikin dan yang lainnya berhenti. Semuanya, mari kita mulai dari sini. Erikin melambaikan tangannya, lalu api yang dikenalnya menyapu radius 1 mil lagi. Aku suka bersembunyi, ya, ayo kita lakukan bersama. Si botak juga menyeringai. Kali ini, dengan kerja sama Vinola Su dan yang lainnya, semua orang kemudian mengambil tindakan dengan panik dan terus menggunakan berbagai cara menuju tanah. Setelah beberapa upaya Erikin, pemahaman tentang kultivasi iblis ini juga meningkat dari hari ke hari. Dia tidak tahu bahwa gunung dan hutan menyembunyikan kultivasi iblis, juga tidak tahu apakah orang-orang ini akan terpengaruh oleh ilmu sihir, tapi sekarang, semua orang tahu bahwa meskipun orang-orang ini pandai menyembunyikan ilmu sihir, mereka dapat mengurangi beberapa efek, tetapi akan tetap terkena ilmu sihir dan juga akan terluka. Aku sudah memprovokasi siapa? Di atas tanah, ada sosok tersembunyi, kultivasi iblis yang dibombardir dengan panik sudah tidak kuat lagi. Ini hanya pinggiran hutan, jadi sekte sihir hanya mengatur agar sejumlah kecil kultivator bersembunyi. Oleh karena itu, dalam radius 1 mil, dia adalah satu-satunya. Erikin, hampir 20 dari mereka, menyerang dia sendiri dengan gila. Aku tidak punya dendam padamu. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Di kejauhan, Penatua kedua berkedut di sudut mulutnya. Awalnya, dia dan sekelompok bawahannya sudah bersemangat untuk mencoba, dan berencana untuk menunggu Erikin memasuki lingkaran penyergapan untuk memberi sedikit pelajaran pada bajingan ini, tetapi Erikin mengubah taktiknya lagi. Penatua kedua, apa yang harus kita lakukan? Teman itu mungkin tidak bisa bertahan lama, haruskah kita membantu? Di sebelah Penatua kedua, beberapa kultivasi iblis di bawahnya juga bingung. Saudara ini terlalu sengsara, begitu banyak orang dan begitu banyak ilmu sihir, membanting kepalanya sendirian. Sebelum Erikin menangani 5 sendirian, setidaknya dia bisa memegang lebih dari sebatang dupa. Sekarang ini dalam hal ini, bahkan tidak bisa mencapai 15 menit. Pergi bersama-sama. Penatua kedua menggertakkan giginya. Sekte sihir mereka dipenjarakan di sini oleh Yang Mulia Galaksi, dan tidak ada ruang untuk pengembangan, jadi murid-murid ini mati satu persatu. Mereka sudah dibunuh 5 orang oleh Erikin sebelumnya. Mengikuti perintah lelaki tua itu, kultivor iblis terbang menuju Erikin dan yang lainnya. Menarik. Dalam hal ini, Erikin tidak ragu-ragu, semua orang segera mundur. Melihat Erikin dan yang lainnya mundur, kultivasi iblis yang berjuang keras, berpikir sejenak, tetapi juga menunjukkan tubuhnya dan melarikan diri ke arah Penatua kedua. Dia takut Erikin dan yang lainnya akan membunuhnya lagi dan dia akan tamat. Masih berani tampil. Kerohanian terus menatap ke bawah. Erikin mencibir ketika dia melihat sosok itu bergetar di tanah. Menembak 2 serangan tangan abis di belakang kultivasi iblis yang terbang berturut-turut, langsung meledakkan kultivasi iblis tersebut hingga mati di udara. Kamu berani. Penatua kedua melihat bahwa murid tidak dapat menyelamatkannya dan dihancurkan oleh Erikin. Dia bergegas dengan panik, tetapi Erikin tidak ingin bertarung sama sekali, dan melarikan diri setelah membunuhnya. Setelah melewati batas, Erikin juga langsung mendarat.
Bocah tengik, beranikah kamu masuk dan melawanku? Penatua kedua berdiri di seberang perbatasan sambil menggertakkan giginya. Aku bersumpah demi Tuhan, kamu duel denganku, kami tidak akan mengepungmu. Kalau kamu bisa menang, aku akan memberikan hidupku. Kamu ingin berduel denganku 1 lawan 1? Eric Kin bertanya. Betul, kalau kamu memang punya nyali, jangan kabur. Sekarang bawahanmu mengawasi, jangan dipandang rendah oleh bawahanmu. Mata penatua kedua berkilat dan dia berkata dengan agresif. Bersambung.